merasa. Ning, Buning. Selamat pagi semuanya. Pagi Pendeta Cakra. Halo Buning, oke. Oke. Sorry, sempat nge-hang. Oke. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini, dan saya juga secara pribadi sangat bersuka cita karena pagi ini boleh kembali mengucapkan selamat pagi kepada saudara-saudaraku sekalian, rekan-rekan sepelayanan, hamba-hamba Tuhan, dan juga para dokter, perawat, dan khususnya pimpinan-pimpinan lembaga yang sudah hadir bersama kami, khususnya yang dari rumah sakit, kemudian juga pimpinan kami, mungkin ada yang dari conference dan daerah, dan juga pimpinan kami dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi. Kita boleh bersama dalam lanjutan Week of Prayer pada hari yang kelima pada pagi hari ini. Dan puji Tuhan, karena kita masih diberi kesempatan untuk menikmati satu berkat yang baru di hari yang baru pada hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai akan ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk mengikutinya dengan penuh sukacita. Kembali kami mengingatkan kepada saudara-saudara yang mempunyai pokok-pokok doa dan juga usulan-usulan doa, mohon untuk menuliskan pada kolom chat yang tersedia, dan nanti kita akan tutup dalam doa ACTS yang akan dipimpin oleh Ibu Febrina Sarumpait. Baiklah, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati kita masing-masing pada sepanjang perbaktian ini. Mari kita berdoa dalam hati. Pagi ini kita akan memuji Tuhan melalui sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Rumah Sakit Advent Bandung. Nama itu
Puji Tuhan, terima kasih lagu pujian yang telah membawa kita dalam taman tempat berdoa pada pagi hari ini. Dan kita akan mengangkat hati kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bahtiar Girsang. Mohon maaf, Ibu Mary Girsang. Pak Girsang ada? Oh, nggak ada diganti nih. Kalau nggak salah sedang sakit. Sudah berdoa tapi nggak kedengaran suaranya. Oh, Udah di unmute berarti. Tadi sudah ada kok. Sudah mute. mute, sudah unmute, sudah unmute. Oh sudah tapi nggak kedengaran ya betul. What's happened? Udah kedengaran itu. Pak Girsang. Ganti sementara. Kayaknya mereka dengar suara kita, cuman suara mereka yang nggak kedengaran di sini. Oke. Coba tes Pak Girsang. Ganti aja. Atau volume mereka yang kecil. Mohon maaf Pendeta Haplar, dengan tidak mengurangi rasa hormat, apa boleh kita change? Boleh kita Supaya change ya. boleh. Udah Pak Girsang. Pak Girsang. Laptopnya harus diganti itu. Boleh di change. Oke. Baik. Sebelumnya mohon maaf Pak Girsang untuk mengganti doa pada pagi hari ini. Saya mohon kesediaan Bapak Devi Lumantau untuk memimpin kita dalam doa buka pada pagi ini. Kita berdoa, Tuhan Allah Bapa kami di sorga, segala puji dan hormat kami panjatkan kepadamu. Oleh karena berkat Tuhan, kami boleh menikmati kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami mau berbakti, biarlah roh-Mu boleh bersama-sama dengan kami, sehingga perbaktian kami boleh menjadi berkat, terlebih membawa bau-bau harum di hadapan hadirat-Mu. Memberkati semua partisipan yang akan mengambil bagian pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini seharusnya kita akan mendengar kesaksian yang akan dibawakan oleh Bapak Bahtiar Girsang. Bolehkah kita bersabar sebentar untuk mendengarkan kesaksian? Pak Girsang, apa boleh diatur dulu mungkin device-nya? Atau boleh live dulu, nanti baru kita coba untuk masuk lagi Pak Girsang. Mana tahu dia pakai earphone itu. Coba, ada nggak earphone masuk? Pak Girsang boleh live dulu, nanti baru masuk lagi. Dorong dengar suara. Soalnya dia so apa? Kasih jempol berarti didengar. Cuman suaranya mereka yang enggak keluar. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf atas ketidaknyamanan pagi ini, namun biarlah tidak mengurangi nilai ibadah kita pada pagi hari ini. Mohon bersabar sebentar. Boleh saran kesaksian belakangan aja, kesaksian habis Renungan dulu.
Betul, renungan aja dulu. Renungan aja dulu, nanti kesaksian. Iya. Oke. Cek. Oke, baiklah saudara-saudaraku yang kekasih, saya berharap bahwa hal tadi tidak membuat kita menjadi beralih perhatiannya, mengurangi kita punya nilai perbaktian pada pagi hari ini. Baiklah, kembali kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Roy Sarumpait. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan lagu tema kita, Find Us Faithful. Mengembara di dunia yang penuh dosa, pendahulu telah buka jalannya, bersorak dengan setia, menguatkan yang lelah, hidup mereka menyatakan besar rahmat Allah, dikelilingi limpahnya saksi setia. Kita bertanding bukan untuk hadiah, memberikan panutan, kita akan teruskan warisan kesetiaan, hidup kesalehan. Biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdi kita penjara. Jika kita menuntut, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia. Harapan dan mimpi datang dan pergi, apa yang kita tinggalkan teruji, petunjuk yang ditemukan, kenangan yang terungkapkan, menjadi terang menuntun menuju kebenaran. Oh, biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita penjara. Jika kita menuntut, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia, api pengabdian kita penjara. Jika kita menuntut, mereka percaya, dan hidup kita ilham ketaatan. Oh, biarlah mereka temukan kita setia. Oh, biarlah mereka temukan kita setia. Cek. 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 Cek.
Baiklah, waktu yang indah ini kami serahkan kepada Dr. Roy Sarumpait untuk pekabaran firman Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Nisi. Pada hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang hadir pada pagi ini adalah satu kesempatan yang istimewa. Kita boleh kembali mempelajari tentang firman Tuhan. Pada pagi ini, saya ingin bagikan satu sudut pandang yang berbeda. Iya. Kalau kita lihat di sini, bahwa yang saya buat judulnya adalah Iya, Self- Bapak dengar nggak? Saya memang bilang cek gitu. Iya, sudah 2 kali lift saya. Oke, boleh kita lanjutkan? Baik. Saya membuat satu sudut pandang yang berbeda dari yang selama ini. Selama ini, servant leadership dengan huruf besar. Tetapi pada pagi ini, saya ingin membawa kita untuk melihat dari sudut pandang servant leadership dengan huruf kecil. I will go. Sebelum kita mulai, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Tuhan yang penuh kasih, hadirlah bersama dengan kami dan melalui Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kami boleh menjadi seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila mana kita lihat, selama ini sudah dibahas tentang servant leadership dengan topik utama tentu Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia, mulai dari Nuh, Abraham, Yakub, Yusuf, Musa, Yosua, Simpson, Samuel, Daud, Salomo, Elia, Elisa, Yesaya, Yohanes, dan Yesus Kristus, kemudian berikutnya Paulus dan 12 murid. Itu adalah benar-benar servant leadership dalam huruf besar. Kenapa? Karena mereka adalah pemimpin-pemimpin. Mereka adalah orang-orang yang memang menjadi contoh teladan. Tetapi ada juga pemimpin dalam bentuk huruf kecil. Kita akan pelajari servant leadership, servant leader dalam huruf kecil. Nah, kenapa? Karena di dalam Alkitab ada juga servant leader yang tidak dikenal. Bahkan yang tidak dicatat namanya. Siapa mereka kita tidak tahu, tetapi mereka ada disebutkan walaupun namanya tidak disebutkan. Luput di dalam diskusi-diskusi kita. Dan jarang sekali dikutip untuk ilustrasi dalam khotbah atau renungan kita. Saya mendapatkan ini dalam buku Nyonya White, Membina Keluarga Sehat, halaman 59-62. Berbicara tentang adanya proses penyembuhan yang Yesus lakukan di kotanya, yaitu di kota Kapernaum, kepada seorang yang lumpuh. Lumpuh oleh karena penyakitnya, penyakit oleh karena dosanya. Tetapi yang saya ingin untuk kita sama-sama pelajari. Ada 4 orang, hanya dalam kitab Markus disebutkan ada 4 orang sahabatnya yang menjadi dalam kategori yang saya sebutkan servant leader dalam huruf kecil. Kenapa? Karena itu adalah merupakan gambaran dari kita sekarang. Kita tidak ada artinya, kita tidak dikenal, kita tidak dicatat di mana-mana, tetapi kita adalah orang yang dianggap Tuhan berharga. Kita adalah debu tanah, tapi dari debu tanahlah Adam dan Hawa telah diciptakan. Betapa luar biasanya kita harus mengerti bahwa kita adalah juga servant leader. Kita tahu dalam mujizat Yesus yang melakukan penyembuhan orang lumpuh ada ditulis dalam Matius 9 ayat 1-8, Markus 2 ayat 1-12, dan Lukas 5 ayat 17-26. Dengan ilustrasi gambar ini kita lihat bahwa ada 4 orang dari sahabat seorang yang lumpuh berusaha di kota. Kami bisa masa kita lihat saja sudah sulit untuk senyum. Mukanya itu penuh dengan penderitaan. Hatinya pun tidak nyaman. Begitu dibawa ke rumah sakit tempat orang-orang juga yang sakit berkumpul atau berkumpulkan, dia menjadi semakin tidak nyaman. Tetapi pada waktu itu belum ada rumah sakit. Yang ada adalah mereka mendengar seorang yang begitu baik untuk menyembuhkan.
Dia sudah sakit bertahun-tahun. Dengan sakit bertahun-tahun, dia berada di tempat tidur yang memang mungkin sulit untuk dia digeser, sehingga tempat tidur itu sarung bantal dengan spraynya sudah mungkin ada kadang-kadang sebulan dengan bau yang sudah beraneka ragam. Ya, tetapi walaupun begitu dia masih terus untuk berharap satu saat dia akan sembuh. Dan pada waktu dia dengar bahwa ada Yesus yang telah menyembuhkan banyak orang, harapannya muncul. Pada saat itulah dia memohon kepada 4 orang sahabatnya. Dan dengan usaha keras dari 4 orang sahabat ini, maka dia dapat kesembuhan. Kita tahu 4 sahabat inilah yang saya ingin bagikan kepada kita sebagai servant leader dalam huruf kecil. Servant leader dalam huruf kecil ada 4 orang sahabat yang tidak kita kenal namanya, tetapi kita tahu perannya. Kita mengerti bahwa tanpa keempat sahabat ini, orang lumpuh ini tidak akan bisa mendapatkan kesembuhan. Pada Markus 2 ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, teman-teman semua, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh Markus bukan ketika Yesus melihat iman orang yang lumpuh ini, tapi ketika Yesus melihat iman mereka. Berarti dengan perkataan lain, Yesus bukan hanya menimbang iman daripada orang yang sakit, tapi menimbang juga iman dari keempat sahabat itu. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Luar biasa. Dalam Markus 2 ayat 12 dikatakan, dan orang itu pun bangun. Dia bangun, dia bisa melakukan aktivitas, dia membawa tempat tidurnya, dia pulang ke rumahnya dengan satu kondisi sehat, dengan satu kondisi pikiran berbahagia, dengan satu hati yang penuh dengan kesukaan. Memuji Tuhan. Sepanjang hari itu, bahkan kemudian sisa dalam hidupnya kita tahu pasti dia akan selalu memuji Tuhan, berbalik daripada dosanya. Kenapa? Karena ada 4 orang sahabat yang menjadi sahabat yang benar-benar sebagai servant leader dalam huruf kecil. Ada 4 orang sahabat yang lumpuh. Kita lihat di sini mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Mereka mempunyai ada 5 hal. Mereka melakukan ada 5 hal. Yang pertama adalah mereka mempunyai persahabatan yang baik. Tanpa persahabatan yang baik, tidak mungkin seorang servant leader akan menolong orang lain. Persahabatan ini harus ada. Setelah mereka bersahabat, mereka mau untuk mengusung dari rumah. Mereka tidak perhitungkan jarak antara rumah dari sakit kepada rumah tempat Yesus sedang melakukan aktivitas. Mereka juga pada waktu mentok di depan rumah, di depan pintu tidak bisa masuk. Mereka mau untuk membawa naik ke atap rumah. Mereka kemudian berpikir untuk membongkar atap rumah. Dan mereka menurunkan dari atap rumah. Ini adalah servant leader yang benar-benar mau untuk total. Kalau dikatakan total member involvement, inilah benar-benar total member involvement. 4 sahabat orang yang lumpuh ini. Kita lihat yang pertama tentang persahabatan. Teladan Yesus adalah sesuatu teladan yang luar biasa. Yesus mingle, Yesus berbaur dengan orang. Jadi pertanyaan, apakah kita umat-umat Tuhan yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali bisa mempunyai persahabatan dengan orang-orang di sekitar kita? Kita boleh tanya kepada hati dan pikiran kita. Untuk menjadi sahabat dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kita harus mengenal orang tersebut. Tidak hanya kita katakan say hello, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, tanpa kita tahu siapa namanya, tanpa kita tahu pekerjaannya, tanpa kita tahu bahwa siapa anaknya, siapa orang tuanya, siapa kerabatnya. Kalau kita tidak melakukan pengenalan kepada orang itu, tidak mungkin kita akan menjadi sahabatnya. Yang berikut adalah ada persamaan. Kita harus cari persamaan kita dengan orang lain sehingga kita bisa menjadi sahabat. Kalau kita hanya asik melihat perbedaan, maka kita tidak akan bisa menjadi sahabat orang tersebut. Bukan begitu? Kita sering lupa bahwa untuk menjadi juru kabar Tuhan, untuk menjadi pembawa amanat yang agung, kita harus pergi kemana-mana, tetapi kita harus terlebih dahulu menjadi sahabat bagi mereka. Kita memberikan satu perasaan nyaman kalau kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Dan kita akan mengerti orang tersebut. Kita harus
juga saling memberi perhatian. Selamat pagi, apa kabar? Kalau kita lihat dia mukanya murung, kita akan katakan, waduh, ini sepertinya hari sudah cerah. Kenapa kok seperti bapak atau ibu murung? Kita saling memberi, kita saling mengerti adalah satu bagian dari persahabatan. Setelah kita masuk kepada persahabatan, maka kita akan mau untuk melakukan sebagaimana 4 servant leader huruf kecil, yaitu korbankan waktu. Mereka tentu mempunyai pekerjaan, tetapi pada saat orang yang sakit ini, Nyonya White dalam Membina Keluarga Sehat katakan, orang sakit ini memohon kepada 4 temannya untuk membawa dia. 4 temannya tidak berkata, nanti dulu, saya sedang mengurus kebun saya. Tidak ada. 4 sahabat ini tidak katakan bahwa, oh tunggu dulu, saya tidak punya waktu untuk itu. Mereka mau untuk mengorbankan waktu, meskipun pekerjaannya terganggu. Karena apa? Karena mereka tahu mereka punya tugas yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka. Mereka juga tidak berpikir tentang tenaga mereka. Mereka tidak berpikir, aduh kalau saya bawa pasien ini ataupun orang yang sakit ini satu tempat yang jauh, energinya pasti terkuras. Aduh, udah bagaimana nanti saya capek, saya akan sakit. Mereka tidak pernah berpikir tentang tenaga mereka. Yang ketiga, mereka akan mengorbankan kenyamanan. Bapak Ibu, apakah pernah Bapak Ibu berdekatan dengan orang yang sudah terbaring bertahun-tahun di tempat tidurnya? Pasti bau pesing atau bau apek. Mengorbankan penciumannya. Tapi Tuhan itu begitu baik. Penciuman kita itu akan sensitif terhadap bau hanya dalam hitungan 3-5 menit. Setelah itu 3-5 menit kita tidak akan sensitif lagi dengan bau yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita mau menolong orang, kemudian orang itu bau pesing, tahankan dalam 3-5 menit, setelah itu bau pesingnya, bau busuknya pun akan hilang. Karena kita mau untuk menolong, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tunggu 3-5 menit, Tuhan akan berikan kenyamanan bagi kita. Yang berikut, naik atap dan membongkar atap. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, resiko jatuh. Mereka tidak perhitungkan. Resiko rumah roboh karena ada 5 yang ada di atas daripada atap rumah itu. Akan roboh rumah itu, mereka tidak perhitungkan. Karena mereka ingin untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, kesembuhan, keselamatan dari orang yang sakit lumpuh ini. Mungkin mereka juga akan berselisih dengan pemilik rumah. Kenapa kamu bongkar rumah saya? Apa saya memberikan izin? Mereka tidak perhitungkan itu. Mereka tidak perhitungkan waktu, tenaga, dan uang nantinya untuk perbaiki atap rumah dari yang mereka bongkar. Mereka tidak perhitungkan hal itu. Kenapa? Karena mereka terdorong untuk melakukan yang terbaik bagi sahabat mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku, saudaraku, sifat pengorbanan diri, tidak mementingkan diri demi orang lain adalah tabiat Kristus yang dimiliki oleh 4 orang sahabat orang lumpuh ini. Tabiat Allah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah memiliki tabiat Kristus? Tabiat Kristus itu adalah yang pertama, saya boleh katakan banyak sebetulnya definisi, tetapi saya ingin hanya dalam waktu yang singkat ini, saya ingin memberikan kepada kita simpati. Dalam Membina Pendidikan Sejati halaman 254 dikatakan, perkenalanlah yang membangkitkan simpati, dan simpati adalah permulaan dari pelayanan yang efektif. Bagaimana kita mau simpati kepada orang kalau kita tidak kenal orang itu? Tidak mungkin. Dan setelah kita berkenalan dengan orang itu, simpati muncul. Dan simpati adalah permulaan dari pelayanan yang efektif. Kita melihat yang terbaik dengan kacamata yang dipakai oleh Kristus untuk kebaikan orang lain. Itulah simpati. Kita harus tahu bahwa kalau kita berbicara tentang simpati, tabiat Kristus yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah satu proses di mana kita mengerti tentang kehidupan orang lain. Kita paham tentang kehidupan orang lain. Kita tak paham dengan kesulitannya. Kita paham bahwa
Hanya dengan mengerti kesulitan orang lain, maka kita akan boleh menolongnya. Saudaraku, simpati harus terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikut adalah pengorbanan diri. Pengorbanan diri teladan daripada Kristus, pengorbanan waktunya, pengorbanan tenaganya, pengorbanan perasaan, ciuman, pengorbanan bahkan nyawanya. Itu adalah Yesus Kristus, teladan yang luar biasa yang Allah berikan bagi kita untuk sesama manusia. Ini adalah tabiat Kristus yang kita harus miliki untuk menjadi servant leader dalam huruf kecil. Saya yakin servant leader dalam huruf besar pun adalah meniru teladan daripada tabiat Kristus. Meniru Kristus untuk memiliki tabiatnya sampai mati untuk manusia. Apa yang dikatakan membina anak yang bertanggung jawab, halaman 420. Tugas kita yang pertama terhadap Allah dan sesama manusia adalah tugas untuk memperkembang diri sendiri. Dalam Membina Pendidikan Sejati halaman 250, pembangunan tabiat adalah tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia. Wow, kita sering lupa bahwa tugas kita yang pertama adalah mungkin untuk berumah tangga. Tugas kita yang pertama mungkin untuk menempuh pendidikan. Tugas kita yang pertama tentu untuk menjadi karyawan di Rumah Sakit Advent Bandung. Tetapi ternyata bukan. Tugas kita yang pertama terhadap Allah dan sesama manusia adalah tugas memperkembang diri sendiri. Memperkembang diri sendiri adalah pembangunan tabiat. Dan itu dipercayakan sebagai tugas terpenting. Bukan tugas terpenting sebagai dokter, bukan tugas terpenting sebagai perawat, bukan tugas terpenting sebagai tenaga kesehatan lain, bukan tugas terpenting sebagai pendeta. Tapi tugas terpenting adalah pembangunan tabiat dipercayakan kepada manusia. Dalam Membina Keluarga Sehat halaman 371 dikatakan, kita di sini, di dunia sekarang ini, harus menjadi seperti Allah dalam tabiat. Dan dengan hidup pelayanan menyatakan Dia kepada dunia. Luar biasa. Di sini di dunia ini, bukan nanti setelah kita meninggal. Di sini di dunia sementara kita hidup. Kita harus menjadi seperti Allah dalam tabiat. Sehingga kita akan mempunyai hidup pelayanan yang menyatakan Dia kepada dunia. Dalam Membina Keluarga Sehat juga halaman 436 adalah tabiat dan pengalaman kita sendiri yang menentukan pengaruh kita kepada orang lain. Total member involvement tidak akan bisa berjalan kalau tabiat dan pengalaman kita sendiri bukan adalah tabiat Kristus. Total member involvement, mohon maaf Pak Pendeta Cakra, hanya akan menjadi slogan kalau umat-umat Tuhan tidak mempunyai tabiat Allah, tabiat Kristus dalam kehidupan kita. Tugas kita yang pertama, tugas kita yang terpenting adalah menumbuhkan tabiat Kristus. Dalam Amanat kepada Orang Muda, halaman 524. Oleh menampilkan tabiat Kristus dalam hidup kita, kita bekerja sama dengan Dia, dengan Allah dalam penyelamatan jiwa. Kalimat berikut. Hanya dengan menampilkan tabiatnya dalam hidup kita, barulah kita dapat bekerja sama dengan Dia. Tidak mungkin menjadi servant leader dalam huruf besar, juga dalam huruf kecil, kalau kita tidak menampilkan tabiat Kristus dalam kehidupan kita. Dalam kutipan yang lain dikatakan, kita hidup di muka bumi ini adalah sebagai sekolah Kristus. Sekolah di mana terbentuknya tabiat Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita untuk akhirnya kita lulus cum laude dengan tabiat Kristus. Kita akan diberikan brevet tabiat Kristus. Kita akan diberikan ijazah tabiat Kristus. Dan bila mana kita sudah memiliki tabiat Kristus, maka pintu gerbang surga akan terbuka untuk kita. Sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana memperkembang diri sendiri untuk memiliki tabiat Kristus? Kita tahu kita harus menjadi tabiat Kristus, memiliki tabiat Kristus untuk menjadi servant leader, baik huruf besar maupun huruf kecil. Kita yang bukan pemimpin, saya sengaja mengundang karyawan Rumah Sakit Advent Bandung untuk hadir, dan banyak saya lihat hadir. Bagaimana memperkembang diri sendiri untuk memiliki tabiat Kristus, menjadi pelayan di rumah sakit,
menjadi pelayan dimanapun kita berada, maka kita perlu memperkembang diri sendiri. Saya ingin membagikan kepada kita dalam waktu yang singkat ini, bagaimana memperkembang diri sendiri untuk memiliki tabiat seperti Kristus. Kalau kita ingin memiliki tabiat, sifat atau tabiat itu muncul oleh karena kebiasaan. Kebiasaan itu muncul oleh karena kita memilih dalam pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang tertentu. Kalau sifat atau tabiat seperti Kristus, maka kebiasaan kita adalah kebiasaan baik, sebagaimana buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kebiasaan itu akan muncul kalau pikiran kita berpikir untuk melakukan yang terbaik. Sekarang bagaimana dengan pikiran itu? Pikiran adalah berada di otak manusia. Otak manusia itu tidak bisa terlepas dari tubuh manusia. Kalimat berikut, bahkan WHO sudah katakan, tubuh manusia dibentuk dari makanan. Makanan yang sehat akan menjadikan tubuh sehat. Tubuh sehat akan membentuk otak yang sehat. Bagian otak yang penting itu ada disebut dengan korteks prefrontal. Bila mana otak kita, korteks prefrontal kita sehat, maka pikiran akan bisa sehat. Ini yang saya ingin bagikan kepada kita. Otak kita, bagian di belakang dahi kita itu yang disebut dengan korteks prefrontal. Di dalam proses otak kita itu ada yang disebut dengan bahan serotonin. Serotonin inilah yang bekerja untuk terjadinya proses di korteks prefrontal kita. Di mana korteks prefrontal kita menjadi pemimpin dan pengawas. Memberikan perhatian, memberikan penilaian, memberikan pilihan. Saya mau ikut Kristus atau saya tidak mau ikut Kristus pada saat ini. Saya mau merencanakan untuk hidup saya untuk datang kepada Kristus. Saya mau mengendalikan diri saya, mengendalikan emosi saya, mengendalikan selera saya. Ini adalah otak depan. Ketekunan, empati, mawas diri. Ini ditulis oleh Daniel J. Amen dalam Change Your Brain, Change Your Body. Halaman 200, tahun 2012. Seorang yang bukan Advent katakan, untuk merubah otakmu, merubah pikiranmu, merubah tubuhmu. Kita lihat di sini. Nyonya White dalam Membina Keluarga Sehat halaman 280 dan 281, biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran adalah yang dipilih oleh Sang Pencipta. Makanan-makanan ini yang sedapat mungkin dihidangkan secara sederhana dan alami adalah makanan yang paling menyehatkan dan bergizi. Makanan tersebut memberi kekuatan, kemampuan daya tahan, dan kebugaran intelek yang tidak diperoleh dari menu makanan yang lebih rumit dan merangsang. Kenapa hal ini terjadi? Karena Tuhan sudah ciptakan bahwa ada nabati, protein dari tumbuhan yang mengandung serotonin, yang bila mana kita konsumsi akan membuat otak depan kita, korteks prefrontal di belakang dahi kita akan berfungsi dengan baik. Tulisan Nyonya White juga dalam Dasar-Dasar Pendidikan halaman 148 sampai 149 dikatakan, diet mempengaruhi baik kesehatan fisik maupun moral kita. Tulisan yang lain dalam Pikiran Karakter Kepribadian Jilid 2 halaman 41 dikatakan, cara makan dan minum yang salah akan mengakibatkan cara berpikir dan bertindak yang salah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ada satu kutipan lain. Dasar-Dasar Pendidikan 148 dan 149 dikatakan, di bawah pengaruh makanan yang tidak menyehatkan, maka hati nurani akan menjadi bodoh, pikiran digelapkan. Wow. Kita sering katakan, nggak apa-apalah, makan sekali-sekali itu daging, itu enak. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Nyonya White, hamba Tuhan mengatakan, di bawah pengaruh makanan yang tidak menyehatkan, maka hati nurani akan menjadi bodoh, pikiran digelapkan. Oh, nyanda apa-apa itu, sikit-sikit itu, pampis itu, untuk menambah selera makan. Oops, itu kata siapa? Kata kita, kata selera kita. Ingat, pikiran kita akan bisa digelapkan. Kenapa? Karena ada protein hewani. Protein yang berasal dari makanan hewan. Itu adalah mengandung dopamin. Dopamin ini menekan korteks prefrontal. Tadi yang kita butuhkan adalah serotonin. Tetapi yang terjadi kita masukkan dopamin dengan ayam kremes, ayam goreng kremes, dengan ikan pindang. Wow, enak memang. Saya memang dulu pemakannya juga.
tapi ternyata itu menekan tempat berpikir kita. Dalam tulisan lain, dalam buku Temperance halaman 13, dikatakan, the brain nerves which communicate with the entire system are the only medium through which heaven can communicate to man and affect his inmost life. Bapak Ibu sekalian, otak kita yang berkomunikasi dengan seluruh sistem dalam tubuh kita adalah satu-satunya media, satu-satunya tempat di mana sorga bisa berkomunikasi kepada manusia dan mempengaruhi kehidupannya yang paling dalam. Kalau Bapak Ibu kita tidak menjaga otak kita sehat, maka tidak akan bisa mendengarkan suara sorga. Harus ada otak sehat, harus ada tubuh yang sehat, baru kita bisa mendengar suara sorga. Baru kita akan bisa memiliki tabiat seperti Kristus. Tapi kalau otak kita belum sehat, dengan apa yang kita makan, oh itu enak sekali itu yang disebut dengan ikan bakar. Aduh, maka otak kita tidak menjadi sehat. Suara Tuhan, suara surga akan kita tidak jelas dengar. Maka kita akan menjadi tuli. Bapak Ibu pernah berhadapan dengan orang yang sudah mulai tuli? Dia akan katakan, ha. Itulah yang terjadi. Bila mana kita memakan makanan protein hewani, maka kita akan katakan kepada suara Roh Kudus, ha. Luar biasa. Dan ingat, Roh Kudus akan meninggalkan kita bila mana kita mengatakan, ha. Luar biasa. Dalam pikiran karakter kepribadian jilid 2 halaman 58, Tuhan ingin agar pikiran kita jernih dan tajam, sanggup melihat poin-poin dalam firman-Nya dan pelayanan-Nya. Kalau ada firman Tuhan, kita bisa lihat, oh ini poinnya, oh ini sesuatu yang penting untuk kita bagikan, hamba-hamba Tuhan. Kemudian ini poin-poin untuk melakukan kehendak-Nya, poin-poin untuk bergantung kepada kasih karunia-Nya, dan membawa kepada pekerjaan yang hati nurani yang jernih, dan pikiran yang bersyukur dan berterima kasih. Pikiran yang baik, oleh karena ada otak yang baik, akan mendapatkan pengaruh Roh Kudus. Dan setelah ada pengaruh Roh Kudus akan muncul buah roh dalam tabiat kita, dalam kebiasaan kita. Akhirnya buah roh itulah menjadi tabiat kita. Kalimat berikut, ini yang saya sering sampaikan, keras. Tapi ini Tuhan yang katakan melalui hambanya, Nyonya White, membina pola makan dan diet halaman 17. Allah tidak akan menurunkan Roh Kudus-Nya kepada siapa? Kepada mereka yang mengetahui bagaimana mereka harus makan untuk kesehatan, tapi masih mengikuti cara yang akan melemahkan tubuh dan pikiran. Bukan saya yang katakan, tapi Roh Kudus melalui hambanya Nyonya White yang Tuhan sudah pakai, bahwa Allah tidak akan menurunkan Roh Kudus-Nya kepada kita yang tahu bagaimana harus makan untuk sehat, tapi masih mengikuti cara yang mengganggu kesehatan untuk tubuh dan pikiran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, tanpa Roh Kudus, yang muncul dalam kehidupan kita adalah tabiat duniawi, kepentingan duniawi, selera duniawi, target duniawi. Tapi bila mana dengan Roh Kudus, maka yang muncul adalah tabiat Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Allah tidak akan menurunkan Roh Kudus-Nya bagi Bapak, Ibu, dan diri saya yang masih makan makanan yang akan melemahkan tubuh kita dan pikiran kita. Untuk menjadi servant leader, baik huruf besar maupun huruf kecil, kuncinya adalah mengikut Tuhan. Kita harus makan makanan yang membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita sehat, otak kita sehat. Otak kita sehat, pikiran kita sehat. Begitu pikiran kita sehat, kita akan dengarkan suara Tuhan. Kita akan dengarkan bisikan Roh Kudus. Kita akan mau ikut Roh Kudus. Kita akan mau hidupkan apa yang Roh Kudus ingatkan. Kita akan akhirnya menunjukkan buah roh dalam kehidupan kita. Tanpa itu, kita tidak akan bisa. Allah tidak akan menurunkan Roh Kudus-Nya. Itu kunci. Bila mana kita ingin menjadi servant leader, maka kita harus punya Roh Kudus. Tetapi sangat disayangkan bila mana kita masih mengeraskan hati kita dengan masih makan sesuatu yang mengganggu kesehatan kita. Sehingga otak kita tidak sensitif. Otak kita menjadi tuli kepada Roh Kudus. Dan bila mana itu terjadi,
maka kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang sedang sekolah dalam sekolah Kristus. Pesan untuk diingat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Tuhan, baik servant leader huruf besar maupun servant leader huruf kecil, bekerja sama dengan Allah harus didahului kecuali Roh Kudus. Sedangkan pikiran yang dituntun Roh Kudus dapat terjadi hanya jika tubuh kita sehat. Bila mana Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian katakan, I will go. Saya akan pergi Tuhan. Saya akan menjadi hamba-Mu yang melakukan tugas agung, amanat agung yang Engkau perintahkan. I will go. Kita harus prepare, kita harus siapkan diri kita. Saya akan diutus Tuhan, kata Yesaya. Mari ini aku, utuslah aku. Kita harus perbaiki dulu tubuh kita. Kita harus biarkan tubuh kita sehat sehingga otak kita sehat. Setelah otak kita sehat, maka pikiran kita sehat. Setelah pikiran kita sehat, kita akan tidak lagi tuli kepada Roh Kudus. Kita akan dengarkan Roh Kudus katakan, "Hei, engkau dokter menjadi dokter yang terbaik di rumah sakit Advent. Hei, engkau perawat menjadi perawat yang memberikan pelayanan terbaik di rumah sakit Advent. Hei, engkau tenaga kesehatan lain menjadi yang terbaik dalam pelayanan di rumah sakit Advent." Kita akan peka mendengar Roh Kudus. Mari kita menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, hanya sementara kita hidup, kita akan bisa merubah tabiat kita. Mari kita menerima firman Tuhan ini untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia bila mana Yesus datang. Dan kita akan dijumpai sebagai benar-benar anak-anak Tuhan yang siap masuk ke dalam kerajaan surga. Hamba Tuhan Pendeta Sitorus katakan, kita harus ke surga. Kalau kita memang mau ke surga, mari ikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin. Amin. Terima kasih dokter. Cek. Puji Tuhan, terima kasih Dr. Roy Sarumpait untuk pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang sangat memberkati kita semua, dan kiranya melalui firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini akan menjadi satu pembaharuan bagi kita pada pelayanan kita hari ini, bahkan sepanjang pelayanan kita. Semoga kita akan memastikan bahwa prefrontal cortex kita akan bekerja, berfungsi dengan baik pada hari ini. Baik saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang indah ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan dibawakan oleh Bapak Bahtiar Girsang. Silakan Pak Bahtiar. Cek. Apa sudah bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya, mungkin lebih power lagi Pak Girsang. Ya. Ya, oke. Oke. Ini kebetulan saya lewat handphone ini. Saya menggunakan handphone jadi pakai earphone. Baik. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi gangguan. Kesaksian saya pada pagi ini sambungan dari kesaksian hari pertama, hari Senin yang lalu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat saya menceritakan bagaimana saya mengenal Tuhan. Ya. Kemudian bagaimana saya dituntun Tuhan untuk memilih pekerjaan dari penginjil literatur, jadi guru hingga sekarang. Lalu bagaimana saya juga membagi-bagikan iman saya kepada keluarga terdekat, yaitu sekasur, sedapur, dan sedulur. Itu yang nyata yang dalam kehidupan saya, yang saya melihat Tuhan sudah memberkati. Baru pagi ini saya bercerita tentang bagaimana Tuhan menolong saya untuk sehat. Ini kesaksian saya pagi ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2,
ternyata Tuhan itu peduli dengan kesehatan kita. Itu saya sadarin itu. Di dalam Alkitab dikatakan, saya berdoa agar engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Artinya Tuhan peduli, sebagaimana tadi Dr. Sarumpait, peduli dengan kesehatan kita. Lewat organisasi kita disampaikan bagaimana menuju sehat. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa ketika saya masih di Mesir, ya, sebagaimana Rasul Paulus katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap sebagai kerugian. Kalau dulu memang sebagaimana kesaksian ya pendeta kemarin itu, pendeta siapa ya yang bersaksi tentang enaknya makan daging babi. Saya coba terapkan ayat ini yang dikatakan oleh Paulus, kalau dahulu merupakan keuntungan, sekarang menjadi kerugian bagi saya. Makanan-makanan yang dahulu merupakan suatu hobi, sekarang merupakan kejijikan bagi saya. Saya pikir bagi kita juga. Artinya dari dua ayat ini, Filipi 3 ayat 7 dengan 3 Yohanes 1 ayat 2, Tuhan ingin kita sehat. Bagaimana supaya sehat, organisasi menyiapkan itu. Dan itu saya banyak baca. Tapi rupanya Bapak Ibu, sisa-sisa dari apa yang menjadi dosa saya masa lalu, misalnya merokok, berjudi, bergadang, minum-minum, ya, bahkan makanan yang haram yang lalu, yang sudah menjadi kebiasaan saya masa lalu, ternyata itu berdampak walaupun kita sudah berada di barisan umat Tuhan, tapi dampak dari kelakuan masa lalu, ya, masih ada. Sehingga tepatnya, ini yang saya mau ceritakan Bapak Ibu, tepatnya tahun 2009, saya mengalami suara pecah, suara sengau, suara parau. Nggak bisa bernyanyi. Padahal biasanya tadinya saya suka menyanyi. Ya, bahkan dulu punya vokal grup di Samarinda juara 1. Nyanyian Batak. Sekota Samarinda dulu tahun 82. Ternyata tahun 2009 saya nggak bisa serak suara saya. Sebagai guru saya stres, makin stres saya makin serak lagi. Lalu ketika itu di 2009 saya coba periksakan ke dokter umum ketika itu. Lalu saya sarankan ke penyakit dalam. Ya, di Rumah Sakit Restu Ibu di Balikpapan, ya. Lalu dari dokter spesialis penyakit dalam saya di ronsen, lalu ternyata saya ada tiroid. Jadi kanker tiroid. Getah bening ya. Jadi saya semakin stres, ada 5 cm katanya sudah ini, tapi agak di dalam, enggak keluar dia di dalam. Tentu saja ini karena saya seorang guru, kalau suara semakin sengau, semakin parau, tentu saja saya merasa nanti saya tidak berguna. Jadi apa saya nanti dalam pelayanan? Lalu apa yang saya harus lakukan, Dok? Lalu spesialis penyakit dalam rujuk saya ke spesialis bedah. Singkat cerita, saya datang di spesial bedah, sudah di ruang tunggu, tapi rupanya Tuhan luar biasa. Ini dia ceritanya Bapak Ibu. Ketika saya sementara menunggu di ruang tunggu, ada seorang ibu di samping saya, penyakit yang sama. Tapi bedanya adalah beliau itu rupanya operasi yang kedua dan suaranya sudah hampir-hampir tidak kedengaran. Ketika saya tanya, masalah ibu apa Bu? Dia katakan, Pak, ini saya mau kedua kali, mau 2 tahun yang lalu saya sudah dibedah ini, tiroid. Sama dengan saya, pas di sebelah kiri leher saya. Ketika saya mendengarkan beliau itu mau bedah yang kedua kali, Bapak Ibu, ini dia turning point-nya. Lalu suaranya saya dengar sudah seperti hampir nggak jelas, sudah parau, sudah sengau dan sebagainya. Lalu saya berdoa, Tuhan, apakah ini cara Tuhan? Saya berdoa, apakah
saya mau operasi atau enggak. Ini sudah di ruang tunggu, saudaraku. Ya, karena banyak pasiennya di ruang tunggu. Lalu saya angkat kaki dari ruang tunggu itu, langsung saya pulang. Istri saya tanya, kenapa? Saya bilang nggak jadi. Kenapa? Kayaknya saya nggak yakin. Mohon maaf dokter-dokter, artinya ini mungkin langkah yang salah. Tapi justru sekarang saya rasakan. Nah, yang saya lakukan adalah ketika itu saya coba sounding dengan dokter. Kebetulan ada di Balikpapan dokter Puluhan dan dokter-dokter kita yang lain. Saya sounding dengan mereka. Mereka memang geleng kepala. Cuman saya terlalu takut. Nanti salah-salah, nanti pita suara saya jadi hilang. Itu yang saya khawatirkan. Lalu dokter Puluhan waktu itu sarankan, Pak, buat alternatif. Kalau enggak mau dioperasi, pengobatan alternatif. Kasih peci semua jemur pakaian. Belum nyuci. Lalu ketika itu Bapak Ibu, saya lakukan pengobatan alternatif. Artinya soal makanan saya sesudah mengenal Advent, sudah mengikuti, artinya walaupun belum vegetarian ketika itu, tapi minimal makanan-makanan yang lebih sehat, yang teratur sesuai dengan yang saya tahu waktu itu New Start, lalu Celebration, lalu belakangan ini 4 tahun belakangan ini hidup sehat. Saya berusaha mengikutinya. Ditambah lagi saudaraku, selain makanan-makanan sehat, saya kebetulan masih siap di sini. Saya menggunakan ini apa yang dikenal dengan sarang semut. Ini mungkin bisa dilihat ini sarang semut ini. Sarang semut. Saya gunakan ini sarang semut. Lalu belakangan ini muncul di permukaan tentang bajaka. Ini ada juga bajaka. Jadi selain makanan minuman yang teratur, yang sehat, saya gunakan ini. Lalu setelah 3 tahun ini, mau tahun keempat ini, saya kebetulan dipercayakan oleh pimpinan di Departemen Kesehatan. Lalu sejak itulah saya vegetarian, Bapak Ibu. Lalu saya sekarang merasakan bahwa walaupun masih sedikit-sedikit lagi, masih ada serak-seraknya, tapi tidak seperti dulu lagi. Sekarang saya sudah bisa menyanyi, Bapak Ibu. Ya, sekarang saya sudah menyanyi, saya puji Tuhan. Oleh karena saya tahu jalan Tuhan. Saya yakin, saya percaya sekarang dulu itu mengapa ada seorang wanita ketemu di ruang tunggu, di ruang tunggu dokter spesialis bedah. Saya yakin Tuhan yang tunjukkan itu sehingga saya lari pulang ke rumah, lalu saya menghidupkan kehidupan ya pola hidup sehat, ditambah dengan apa yang disebut dengan sarang semut, lalu bajaka ini. Lalu 3 tahun terakhir ini saya sudah vegetarian. Sekarang Bapak Ibu terasa. Jadi besok mungkin Bapak Ibu bisa saya dengar saya nyanyi dengan istri karena dia jadwal. Itulah rasa syukur saya. Oleh karena itu saya ingin kembali membacakan firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat 7. Saya ingin bacakan ini kepada kita. Ini kesaksian Rasul Paulus. Ayat 7 dikatakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini bisa kita terapkan ini dalam konteks selera, dalam konteks rasa. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sarumpait. Mari kita terapkan ini juga apa yang dulu merupakan keuntungan, merupakan yang enak. Kita makan untuk sehat, bukan hidup untuk sehat, atau kita makan bukan makan untuk hidup, tapi ada istilah itu, apakah kamu makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ya, mudah-mudahan saya tidak salah ini statement ini. Artinya kita makan untuk sehat, ya, bukan untuk selera. Oleh karena itu himbauan saya kepada kita sebagai pengerja, sebagai pelayan Tuhan. Di kantor juga saya sering katakan itu, walaupun saya banyak berdiam, saya katakan mari kita coba ya menghidupkan kehidupan yang kalau dahulu kita merasakan itu enak, sekarang mari kita anggap itu sebagai kerugian karena kurang sehat. Dan saya menyatakan ini, saya yakin saya lebih sehat sekarang. Tiroid saya ini saya lihat, saya nggak periksa memang, tapi saya pegang-pegang nggak ada lagi. Puji Tuhan. Dan inilah yang merupakan kesaksian saya. Saya percaya Tuhan menuntut umatnya yang mau menuruti apa yang dia tahu, dia ikuti. Saya pikir itu yang terbaik. Sehingga saya merasakan terberkati. Di samping juga saya harus katakan Bapak Ibu, setiap pagi istri saya yang di samping ini selalu menggunakan jus, ya.
Ini barusan tadi pagi jam 5:30 sudah minum jus. Tiap pagi Bapak Ibu, minum jus terus. Sehingga penyakit yang saya derita, sekarang saya anggap sudah sembuh. Walaupun belum dibuktikan dengan apa? Dengan ronsen. Tapi saya sudah merasa, saya sudah bisa menyanyi. Dan besok saya akan menyanyi Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Bahtiar Girsang untuk kesaksian yang sudah dibawakan pada pagi hari ini. Semoga akan memberikan satu motivasi lagi, khususnya dalam pola hidup kita ya, pola hidup sehat. Baiklah, kita akan melanjutkan atau menutup ibadah kita pada pagi hari ini melalui doa ACTS yang akan dipimpin oleh Ibu Febrina Sarumpait. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ningsih. Pagi ini kita akan masuk dalam doa CTS. Saya dalam doa pujian dan pengakuan. Bersama kita juga ada Ibu Melati. Ibu Melati boleh di-unmute. Sudah Dalam Ibu. doa permohonan dan doa ucapan syukur akan dibawakan oleh Ibu Ruth Seran. Ibu Ruth, boleh di-unmute. Sudah, Bu. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, betapa besar karya-Mu dalam hidup kami dari hari ke hari sampai saat ini. Engkau sungguh teramat baik ya Bapa. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Bahkan kami boleh menyaksikan keajaiban Tuhan. Sepanjang beberapa pekan ini, kami boleh menyaksikan tuntunan Tuhan dan janji Tuhan yang selalu pasti, yang sudah kami dengar lewat kesaksian para hamba Tuhan dan renungan firman-Mu yang dibawakan oleh para pengerja dan umat-umat Tuhan yang ada di Uni Indonesia, kawasan Barat. Kami puji dan sembah Engkau ya Bapa, Bapa yang selalu menolong kami, menuntun kami melewati hari demi hari, berjalan bersama Tuhan. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Pada kesempatan ini pun, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami mau mengakui betapa kami penuh dengan dosa. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti keinginan daging kami. Kami sering merasa lebih benar, kami merasa lebih pintar, kami merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Masih ada iri hati cemburu, bahkan mata kami yang sering menghakimi orang lain. Prasangka buruk yang selalu menyakiti hati sesama kami, bahkan sering menyakiti hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami sering merasa kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripada-Mu. Kami sering diliputi oleh rasa khawatir dan ketakutan akan kehidupan ini. Kami sering melanggar komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan, melanggar perintah-Mu. Kami sering mengeluh dan bersungut-sungut sehingga kami lupa untuk bersyukur akan hidup kami. Karena itu ya Tuhan yang baik, kiranya Engkau mau sudi mengampuni segala dosa-dosa, mengampuni segala kesalahan yang selalu kami lakukan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa untuk mengampuni kami, sehingga kami layak menerima berkat-berkat-Mu, dan kami layak melayangkan doa-doa kami. Dengarkanlah permohonan umat yang akan diwakili oleh Ibu Melati. Bapa yang sangat mengasihi kami yang penuh dosa ini, Bapa yang sangat peduli dan yang selalu memberi yang terbaik. Saat ini kami memohon kehadirat-Mu untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Itu boleh mengubah tabiat dan karakter kami untuk siap menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk Dr. Roy yang sudah membagikan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang
dan begitu juga dalam memimpin Rumah Sakit Advent Bandung. Kami juga berdoa untuk kesaksian yang sudah dibawakan hamba-Mu, Bapak Baktiar Girsang. Kami sangat terberkati dan dikuatkan. Tuhan juga terus pakai hamba-Mu ini untuk menjadi terang dimanapun beliau berada. Bapa yang pengasih, kami mohon juga kecurahan Roh Kudus-Mu bagi setiap pelayan di bidang kesehatan, agar bersatu dalam pelayanan, sehingga mempercepat kedatangan Tuhan. Bapa yang pengasih, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sedang sakit di masa pandemi ini. Tuhan pulihkan, khususnya untuk Ibu Betty dan Ibu Dewi Ginting, yang dalam proses perawatan. Tuhan, kami mengimani Engkau akan memberikan kesembuhan yang datangnya dari surga. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk karyawan dan pimpinan Rumah Sakit Advent Medan yang masih dirawat karena terindikasi terpapar virus COVID-19 ini. Kembali Bapak, kami imani Engkau akan memberikan kesembuhan dari surga. Kami juga berdoa bagi pimpinan institusi kesehatan di WIUM. Tuhan memberikan hikmat untuk mereka membuat kebijakan yang dapat melindungi penularan di antara petugas. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk persiapan pemeriksaan PCR COVID-19 di Rumah Sakit Advent Bandung, agar bisa segera beroperasi untuk menjadi berkat bagi manusia dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa untuk acara sertifikasi Serpedes yang akan diadakan pada tanggal 9 Agustus ini. Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan yang sedang dilakukan, agar semua berjalan dengan lancar dan boleh menjadi berkat bagi sesama, khususnya untuk kaum wanita. Bapak yang pengasih, kami juga berdoa untuk pimpinan kami, Pendeta Sitorus dan Ibu. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dari surga untuk membawa kami semakin bersatu dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Berdoa juga untuk sahabat pendeta Abri Santoso, Ibu Ana Mary, dan keluarga yang rencana hari ini pendeta Kawela akan melawat mereka. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk mereka boleh menerima kebenaran-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk acara 40 hari berdoa SDSKS yang sedang berjalan, yang akan diakhiri tanggal 22 Agustus. Biarlah semua boleh berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Juga kami berdoa untuk pendeta John Wesley Marbun, pendeta San Henry Bolang, dan pendeta Partomuan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini di dalam pelayanan mereka, di dalam menjalankan tugas mereka untuk mengembalakan umat-umat-Mu. Tuhan yang penuh kasih, masih banyak yang ingin kami pinta dan kami pohonkan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengetahui sebelum kami memintanya. Dan kami tahu bahwa yang terbaik yang akan Engkau terus berikan kepada kami umat-umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan yang kami masih rasakan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan dan kematian Yesus yang memberikan kami jalan kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mendengarkan nasihat firman Tuhan, juga melalui lagu pujian dan kesaksian. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan karena kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah dalam kehidupan kami senantiasa mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Kami percaya Tuhan di tahta-Mu yang kudus telah mendengarkan bahkan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik,
Terima kasih Ibu Febrina Sarumpait yang telah memimpin kita dalam doa penutup dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan kiranya seluruh rangkaian ibadah yang telah kita ikuti pada hari ini benar-benar akan menjadi berkat yang luar biasa dalam pelayanan kita pada sepanjang hari ini. Dengan demikian berakhirlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi, tetap sehat dan selalu semangat. Tuhan memberkati masing-masing kita. Dan informasi bahwa hari ini top scorer untuk partisipan tadi ada kurang lebih 199 orang. Dan saya berharap teman-teman dari Rumah Sakit Advent Bandung yang tadi hadir boleh bersama kembali pada ibadah kita besok, bahkan semua partisipan yang telah hadir pada pagi hari ini. Baiklah, untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Hapelat. Baik, saudara, selamat pagi semuanya. Kita puji Tuhan untuk berkat Tuhan, kita puji Tuhan karena sama pada pagi. Dan terima kasih untuk Ibu Ningsi yang sudah memimpin atau memimpin acara ini, dan terima kasih untuk lagu pujian yang sudah disampaikan oleh tim RSA Bandung. Kemudian juga terima kasih doa buka yang disampaikan oleh Saudara Devi Lumanto tadi. Terima kasih kesaksian Bapak Baktiar Girsang, dan khususnya terima kasih kepada Dr. Roy yang sudah menginspirasi firman Tuhan yang menguatkan kita mengenai pola hidup kita, pola hidup sehat untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk doa tutup yang sudah dikondak oleh Ibu Febrina Sarumpait Tobing, Pur Tobing. Ya. Terima kasih banyak, dan tentunya saya sudah berterima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian. Ya, Ibu Melati juga ada di situ, tim doa. Dan terima kasih Dr. Roy untuk karyawan-karyawan sudah ikut bersama-sama. Terima kasih untuk tim rumah sakit, baik Rumah Sakit Advent Medan dan Bandar Lampung, khususnya Rumah Sakit Advent Bandung yang sudah ikut bersama-sama. Juga umat-umat Tuhan, saya melihat ada banyak umat Tuhan, para gembala, para pekerja yang ada, para pekerja mission. Terima kasih banyak. Tuhan akan menolong kita. Semoga kita bisa ikut lagi pada besok hari. Saya ingin mempromosikan sesuatu sebelum saudara-saudara live dari tempat ini. Ada Pendeta Cakra juga akan berbicara nanti. Mungkin Ibu Ningsi boleh kasih co-host Pendeta Cakra sehingga bisa share screen. Saya hanya mempromosikan ini, saudara, mudah-mudahan terbaca. Oke, saya pakai yang biasa saja. Ini ada yang perlu kita. Ini acara ini, Family Health and Fitness. Saudara boleh ikut mulai hari ini, selama bulan Agustus. Boleh lihat kursor saya, tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20, dan tanggal 27. Ini jam 2 waktu Filipina. Di Indonesia ini jam 1. Kita punya narasumber yang cukup bagus di bidangnya, di health ini, untuk fitness. Dan saudara bila masuk ini ada meeting ID-nya, saudara boleh foto kalau saudara mau ambil. Saya boleh share nanti ke saya punya counterpart, saya kira mereka akan bagi. Nah ini waktunya, ini meeting ID-nya. Saudara boleh foto atau catat. Nah, silakan masuk. Dan ini siapa saja boleh untuk ikut. Jadi saudara, kami mengundang saudara untuk boleh ikut ini dari divisi. Dan baru saja kita lewat webinar yang baru-baru tentang pola makan, bagaimana makanan sehat. Tapi kali ini kita bisa masuk di sini. Baik, saudara, itu yang saya bisa sampaikan. Sekarang mungkin kita serahkan kepada Pendeta Cakra untuk membawakan pengumuman. Sebelum Pak Ketua yang membawakan pengumuman. Jimmy, mungkin saya ambil waktu 1 menit saja atau 2 menit. Paling banyak. Saya ingin membagikan saja informasi sedikit tentang pelaksanaan dari online interactive Bible Studies. Jadi, saudara sekalian, kita sudah memasuki hari yang ke-4 tadi malam, dan tamu-tamu dari hari ke hari bertambah peminatnya.
mungkin sudah di atas 1000, kalau di total ya 1200-an. Dan tadi malam juga sudah berjalan dengan lancar. Baik, ini adalah tamu-tamu yang ada. Pak Jimmy, ada kelihatan gambarnya di situ? Kak, kelihatan. Ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Jadi ini adalah tamu-tamu dari, ada DNT, ada dari KJKT. Tidak bisa kami showing semuanya. Ini di rumah, mereka melihat komputer untuk menyaksikan pelajaran bersama. Ini juga di setting rumah yang agak lebih besar. Ada juga beberapa anak-anak kecil di sana. Lantas kemudian ini di rumah tapi pakai screen besar. Dan ini adalah di gereja, ya, di gereja-gereja. Lantas kemudian ini juga di gereja. Di rumah lagi, ini di rumah yang berbeda. Lantas kemudian ini juga rumah tangga, dia mengelilingi mengelilingi satu komputer untuk apa? Untuk belajar bersama-sama, terus kemudian ini juga di konteks di rumah, ini agak padat di Nusa Tenggara. Lantas kemudian yang untuk tadi malam, ini kayaknya di gereja, dan mereka menikmati screen ya yang ada mereka taruh di depan gereja. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada mobilisator pada bulan ini, yaitu Departemen Kependetaan yang memobilisasi pendeta-pendeta, anggota, majelis, maksudnya pegawai jemaat, dan juga rumah sakit Advent yang memobilisasi seluruh karyawannya juga untuk ikut terlibat secara khusus di sepanjang bulan Agustus ini. Ini ada hal yang menguntungkan karena kita terlibat di bulan Agustus. Karena kalau misalnya di bulan Agustus kita belum dapat tamu, masih ada bulan September, Oktober, November, dan Desember. Terima kasih Pak Jimmy, Tuhan memberkati. Mari kita teruskan gawe kita bersama ya, hajat kita bersama di sepanjang bulan-bulan ke depan ini. Terima kasih Dr. Roy, firman Tuhan, dan terima kasih kesaksiannya. Terima kasih. Dr. Joshua Sinaga ada angkat tangan. Dr. Joshua, ada pertanyaan kah? Tadi saya lihat ini angkat tangan Dr. Joshua di screen partisipan. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada pimpinan kita, Pendeta Sitorus. Ada pengumuman mungkin? Oke, waktu bergerak cepat, saudara. Saya percaya kita semua akan bekerja. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Roy Sarumpait dan Bapak Girsang, ya, dan semua yang ambil bagian. Biarlah kita terus promosikan lagi supaya pekabaran yang sangat menguatkan ini bukan hanya menjadi milik kita, tapi milik semua. Ya. Oh ya, saya ingat Dr. Carlos Martin, dosen saya dari IAS, kasih saya angka A+ untuk ujian finalnya. Ya, pagi ini juga saya kasihlah A+ untuk Dr. Roy. Yang sudah menyampaikan pekabaran yang sangat baik dan mengingatkan kita bahwa di dalam menyelamatkan orang, kita perlu tim, saudara. Jangan pernah kita menjadi single fighter. Saya perlu dana. Saya minta bantuan pendeta Dolok Saribu, Bapak Dolok Saribu, ya. Saya rasa beliau juga pendeta lah ya, bendahara. Jadi saya perlu supaya ini diputuskan di komite. Saya minta bantuan Bapak Pendeta Sagala, ya. Jadi itulah saudara, kita tidak pernah kerja sendiri. Di dalam menyelamatkan orang,
gunakan teman-teman kita sehingga total member involvement benar-benar boleh terjadi. Tuhan berkati kita, selamat pagi, salam Boleh sehat. ada pengumuman Pak sedikit? Silakan Pak. Jadi ini kepada semua bendahara, mission dan conference, lembaga, kita ada Treasury Forum yang dipimpin oleh SSD jam 7.30. Jadi tolong dibawa, dipersiapkan laporannya, apa yang kita sudah koordinasi kemarin ya, atau 2 hari yang lalu. Jadi jangan terlambat 7.30 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih, sampai ketemu di Treasury Forum. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dolok. Ibu Ningsih kebetulan mati lampu tiba-tiba mati lampu di tempat dia. Jadi terima kasih banyak. Saya tutup. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati. Amin.